قلبي مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Nabi Muhammad SAW merupakan manusia mulia. Kisah-kisahnya menjadi teladan dan penggugah jiwa bagi umat Nabi. Salah satunya adalah kisah Abu Miljan As-Saqafi yang merupakan sahabat Rasulullah yang sangat gigih dalam memperjuangkan kejayaan Islam. Namun ternyata di balik kegigihannya, Abu Miljan adalah seorang pecandu khamar. Dia sangat suka minum khamar dan akibat perbuatannya tersebut ia sering mendapatkan hukuman cambuk. Meski sahabat Nabi, ia tak lepas dari hukuman. Hukuman tersebut tidak membuat Abu Miljan meninggalkan khamar. Ia terus-menerus mengulangi perbuatannya karena hukuman syariah di dunia akan menghapus dosanya yang dilakukannya. Lalu, sampai kapankah Abu Miljan benar-benar berhenti minum khamar dan bertaubat? Dikisahkan, suatu hari meletuslah perang Al-Qadisiyah yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas melawan Persia pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Abu Miljan ikut andil di dalamnya. Dia tampil gagah, berani, bahkan termasuk yang paling bersemangat dan banyak membunuh musuh. Tetapi saat itu dia dikalahkan keinginannya untuk meminum khamar. Akhirnya dia pun meminumnya. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas menghukumnya dengan memenjarakannya serta melarangnya untuk ikut berjihad. Ia merasa putus asa dan sedih karena tidak menjadi seorang prajurit yang memperjuangkan agamanya. Di dalam penjara ia sangat sedih karena tidak bisa bersama para mujahidin. Apalagi dari dalam penjara dia mendengar suara dentingan perang dan teriakan serunya peperangan. Hatinya teriris, ingin sekali dia membantu kaum muslimin melawan kaum Majusi Persia. Hal itu diketahui oleh istri Sa'ad bin Abi Waqqas. Abu Miljan memohon kepada istri Sa'ad agar dia berkenan melepaskan dan memberikan kuda Sa'ad yang bernama Balqah kepadanya. Dia berjanji akan kembali lagi sebagai tawanan bila selamat dalam peperangan tersebut. Maka istri Sa'ad pun melepaskannya. Abu Miljan berangkat ke medan tempur dengan wajah tertutup kain sehingga tidak seorang pun yang mengenalnya. Sesungguhnya Sa'ad melihat kehadiran Abu Miljan namun tidak menyadarinya. Bahkan Sa'ad mengatakan, seandainya aku tidak tahu bahwa Abu Miljan ada di penjara, maka akan aku katakan orang itu pastilah Abu Miljan. Seandainya aku tidak tahu di mana pula si Balqah atau kuda miliknya, maka aku akan katakan kuda itu adalah Balqah. Perang usai dan kaum muslimin menang gilang gemilang. Abu Miljan kembali ke penjara dan dia sendiri yang memborgol kakinya sebagaimana janjinya. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu mendatanginya dan membuka borgol tersebut lalu berkata, "Kami tidak akan mencambukmu karena khamar selamanya." Abu Miljan menjawab, "Dan aku demi Allah tidak akan lagi meminum khamar selamanya." Taubatnya Abu Miljan justru saat berada di peperangan dan tidak diizinkan ikut berperang. Hal-hal semacam itu akhirnya kita paham dari kisah Abu Miljan. Saat kita lihat ada orang yang bertaubat, ada yang gagal, lalu taubat lagi, gagal lagi, taubat lagi. Jangan putus asa untuk mengajaknya bertaubat walau akhirnya kadang-kadang ia balik lagi. Kenapa? Karena akan ada satu waktu manusia itu baru benar-benar meninggalkan dosa.
Kegigihan Abu Mizan tidak pernah berputus asa dalam bertaubat dan memerangi keinginannya untuk bermaksiat layak kita teladani. Sebab sebanyak apapun dosa yang menggunung tinggi, jika kita bertaubat dan menyesal, niscaya Allah akan menerimanya. Allah tidak hanya mencari manusia yang banyak solatnya, tetapi Allah juga mencari manusia yang berbuat dosa, tetapi mereka kembali kepada Allah dengan menyesali dosanya. Semoga kisah ini bisa kita teladani. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abu Mizan As-Saqafi adalah sahabat Nabi Muhammad, dan beliau sebenarnya adalah seorang penyair Arab di zaman jahiliyah. Sebelum kedatangan Islam, minum khamr ini adalah sesuatu yang sudah biasa di masyarakat Jazirah Arab kala itu. Akan tetapi setelah kedatangan Islam, maka khamr diharamkan. Kebiasaan ini tak dapat dihilangkan oleh Abu Mizan. Meski sudah masuk Islam, Abu Mizan ini tetap minum khamr hingga dihukum cambuk di masa Rasulullah, Abu Bakar, dan di masa pemerintahan Umar bin Khattab, hingga ia bertobat dan tidak minum lagi setelah peperangan melawan Persia di peperangan Qadisiyah. Dari kisah ini dapat ditarik kesimpulan bahwa kita tidak boleh menghujat atau menghina para pelaku khamr, karena pintu hidayah terbuka bagi siapa saja, bahkan sekelas Abu Mizan yang terkenal dengan peminum khamr berat yang sulit untuk menghilangkan kebiasaannya. Rahimakumullah Abu Mizan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.